Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ada non-muslim yang membela mati-matian. Hemat kami, orang ini bela mati-matian. Kenapa? Karena orang ini sudah membawa kitab Al-Quranul Karim untuk membenarkan pembelaannya kepada Bani Israel atau Israel ya ikhwan. Dan menariknya orang ini membawa salah seorang ustadz gitu ya, penceramah, di mana ceramahnya itu juga dipotong dengan ada cuplikan-cuplikan yang mungkin endingnya pada akhirnya agar umat Islam berpikir bahwa kita semuanya harus membela Israel ya ikhwah. Ini ada-ada saja. Jadi orang ini mengatakan jangan baper ya, non muslim ini mengatakan jangan baper ya, gitu kira-kira. Baik sahabat Asik Ngaji, kita akan langsung saja luruskan karena hemat kami yang menyampaikan ceramah juga ini keliru. Kenapa? Karena ada istilah-istilah yang mungkin orang ini tidak pahami begitu. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana non-muslim ini. Dan yang paling menarik lagi, kita akan membawa atau mengkomparasikan non-muslim lulusan filsafat teologi ya ikhwah. Beliau adalah seorang non-muslim yang justru bukan membela Israel ya ikhwah. Ini sangat menarik. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana non-muslim ini menampilkan seorang penceramah ya ikhwah. Silakan. No baper ya guys. No baper. Mari kita simak guys. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Di sini saja sudah keliru. Kenapa? Pertama, siapa itu Bani Israel? Bani itu orang, sedangkan Isra itu berjalan dan Il itu Tuhan. Ini hemat kami bahaya ya kalau misalkan dipahami seperti itu. Karena berbeda. Kalau misalkan orang nanti bisa dikatakan bahwa orang-orang Israel itu berjalan menuju Tuhan. Begitu kira-kira. Karena kita akan mengetahui bagaimana sejarahnya. Bahkan kita akan mengutip dari kitab non-muslim di sana terkait daripada Israel ini. Kepada siapa dan untuk siapa ditujukan kata ini. Kapilah pertama, ini sangat menarik. Kata Bani yang diartikan orang itu keliru. Karena Bani itu dari kata Ibnun. Jadi jamak dari kata Ibnun adalah Banun atau Banin. Banun mahal ropa. Sedangkan Banin bisa mahal nasab atau mahal jar. Jadi kalau misalkan kita membuat kalimat Banu Israel itu tepat ya, atau Bani Israel boleh ketika menjadi idhofat. Kalau misalkan idhofat, jadi Banu atau Bani Israel. Jadi Banun atau Banin, nunnya dihilangkan. Jadi Banun atau Banin itu dari kata Ibnun, artinya anak atau keturunan. Sehingga kalau misalkan kita mengatakan Bani Israel, dibuang nunnya, jadi yang seharusnya Banin Israel, dibuang nunnya karena idhofat, jadi Bani Israel, maka itu adalah anak atau keturunan Israel. Nah pertanyaan kemudian, siapa Israel ini? Israel itu gabungan dari dua kata. Nah, kita akan baca terlebih dahulu di sini. Kita akan mengutip saja langsung dari kitabnya non-muslim di sana. Kejadian 32-38. Untuk siapa kata Israel ini? Kemudian dia berkata, namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab kamu telah bergulat dengan Allah dan manusia, dan kamu menang. Nah, jadi penamaan Israel itu dilekatkan, disematkan kepada Yakub. Kenapa? Karena yang pertama telah bergulat dengan Allah dan manusia dan kamu menang. Ini kami tidak mengarang ya ikhwah. Ada dalam Kejadian 32 di 38. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat dari websitenya non-muslim di sana, mengutip laman Signos Israel diambil dari kata Yisra yang berarti berjuang dan El kependekan dari Elohim yang artinya Tuhan. Dengan demikian arti Israel dalam bahasa Ibrani adalah seseorang yang bergumul atau berhadapan dengan Tuhan. Nah, tadi sudah kita tampilkan ayatnya di sini bahwa ternyata karena Nabi Yakub atau Yakub di saudara-saudara kita di sana mengatakan Kejadian 32-38 di mana Yakub ini sudah bergulat dengan Allah dan manusia, maka disebutlah Israel ya ikhwah. Nah, jadi Israel itu sebetulnya bukan berjalan, bukan dari kata asro, Isra Mi'raj, berjalan, bukan dari itu. Tetapi Israel di sini karena pertama, tadi sudah kita ketahui bersama Nabi Yakub sudah bergulat atau berhadapan begitu ya. Kalau misalkan kita melihat dari websitenya non-muslim di sana. Gitu. Itu yang pertama. Jadi Bani Israel keturunan
ya dari Nabi Yakub, atau dari nama lainnya adalah Israel. Bukan orang Israel sekarang ya ikhwah, bukan orang-orang Israel di sana, bukan. Jadi Bani Israel itu anak-anak atau keturunannya Yakub, atau nama lainnya adalah Israel. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami bersama. Baik, kita akan lanjutkan lagi di sini. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Wa anni fadaltukum alal alamin. Dan aku telah unggulkan kamu dari umat manapun. Jadi ayat ini mengatakan satu-satunya umat yang diunggulkan Allah dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Masuk akal? Bagaimana nggak unggul bersama Allah? Allah maha segalanya. Dia maha kaya, dia maha pandai, dia maha sabar, dia maha luas, dia maha lembut, dia maha gagah, dia maha tinggi. Dan kenapa kita tidak unggul selama ini? Karena kita terpisah dari yang maha. Nah, gimana menurut Anda guys? Baik, sahabat Asikaji, pastinya non-muslim yang ada di bawah ini sambil menunjuk seperti ini, berbunga-bunganya ya ikhwan. Karena ada kok dalam Al-Quran itu membenarkan bahwa Israel itu adalah yang paling diunggulkan, sehingga umat Islam itu harus menyadari dan jangan baper katanya. Di Al-Quran juga Israel itu sangat diagungkan, diunggulkan ya ikhwan. Baik, ini menarik. Kenapa? Karena ayat itu wa anni faddaltukum 'alal alamin itu tidak berdiri sendiri cuman segitu. Ada sebelum ayat yang kemudian masuk ke ayat tersebut atau ke kalimat tersebut. Apa ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya? Ini menarik ya Kabilah, karena di sini poinnya. Allah ini memberikan peringatan kepada Bani Israel atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi di ayat sebelumnya itu atau di kalimat sebelumnya Allah berfirman, "Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Wahai Bani Israel, engkau harus ingat kepadaku atas nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni fadaltukum 'alal alamin, dan aku unggulkan kalian. Nah, ikhwan bilang sama Tasik Ngaji bahwa di ayat ini Allah mengajak untuk berfikir, Allah mengajak untuk bersyukur kepada Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Tetapi pada faktanya Bani Israel ini kufur, ingkar kepada Allah. Coba, misalkan gini ya Ikhwan, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu jelas Allah berikan kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat banyak. Contoh, Allah berfirman, "Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum." Allah selamatkan orang-orang Bani Israel dari siksaan Fir'aun yang kemudian membiarkan perempuan hidup dan mematikan anak-anak laki-laki dengan disembelih ya ikhwah. Wa idh najjaynakum, Allah selamatkan kalian Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Allah membelah lautan. Kemudian Allah selamatkan Bani Israel terhadap kejaran Fir'aun, dan Allah lenyapkan Fir'aun, dan Allah masukkan Fir'aun ke air yang kemudian tadi terbelah kemudian ditutupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Mereka tidak beriman, sampai-sampai Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami bisa melihat langsung Allah dengan secara nyata. Bahkan bukan hanya itu saja ya ikhwah. Ketika Nabi Musa alaihissalam akan diberikan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadhtumul ijla." Nabi Musa diberikan Taurat Allah Subhanahu wa taala, sudah menunggu selama 40 malam itu Musa. Kemudian apa yang terjadi? Bani Israel tsumma takhadhtumul ijla, membawa atau menyembah lembu, anak sapi ya ikhwah. Subhanallah, mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ayat tadi yang dibaca itu peringatan dari Allah kepada Bani Israel, karena Bani Israel itu banyak membangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kenikmatan dan Allah unggulkan. Mohon maaf, kalau misalkan berbicara umat yang Allah unggulkan adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Mana ayatnya? Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Sesungguhnya engkau adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan linnas untuk manusia, karena engkau memerintahkan kepada kebaikan dan menolak kemunkaran, dan yang terakhir yang paling penting, karena engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah. Jadi kalau misalkan umat terbaik di zaman sekarang adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bilang ini tambah menarik ketika ada lulusan filsafat teologi
yang mengatakan sangat aneh bagi non-muslim atau orang Kristen. Justru katanya, kenapa ada orang Kristen yang membela mati-matian orang Israel ya? Baik, kita akan lihat. Gak, gue Kristen, gue tahu Tuhan gue aja disalib sama mereka, bro. Tuhan gue aja disalib sama mereka, bro. Iya kan? Ini menarik nih. Iya kan? Karena yang tadi yang agama yang lu sebutkan, gue gak mau masuk ke Iya. agama yang lu sebutkan tadi. Suka membela, ya? Itu banyak yang membela, tapi mereka nggak pelajarin sebenarnya itu seperti Gue apa. ini lulusan filsafat teologi, bro. Nah, itu. Jadi kalau dia berani berarti dia bisa ngomong tuh. Iya. Kalau gue udah pelajarin sejarah, gue juga tahu gitu. Iya, gue filsafat teologi. Jadi gue sangat jelas kalau hari ini di Israel Palestina, gue suka baca kolom komen. Terus orang yang namanya Keliru itu. Kristen-Kristennya abis itu dia mengebela Israel. Keliru itu. Sorry itu saya itu sangat amat konyol. Keliru itu. Sorry itu saya itu sangat amat konyol. Karena di otak mereka, tapi kan Israel itu ada di perjanjian lama dan segala. Aduh, sorry ya. Lagi. Itu iya, kalau lu baca sedikit aja sebenarnya justru alasan kalau di agama gue ya, alasan Tuhan gue lahir di agama itu, di bangsa itu adalah untuk membuktikan bahwa bangsa yang paling konyol, worthless, tegar tengkuk, penipu, bahkan dari namanya aja penipu. Baik, orang ini ya yang mengatakan, bukan saya. Katanya konyol ya, ikhwah. Orang ini ahli sejarah, mungkin lulusan filsafat teologi. Untuk bisa diperhatikan apa yang kemudian disampaikan tadi begitu ya. Jadi mohon ayat Al-Quran jangan dipenggal-penggal. Ayat Al-Quran sampaikan keseluruhannya. Apa maksud, apa tujuan dari ayat tersebut. Jadi jangan sampai karena kita mencintai sesuatu sehingga buta akan kebenaran ya ikhwah. Jadi alhamdulillah itu adalah video yang kami reaksi, dan ini hemat kami sudah banyak dan beredar di media sosial, sehingga rasanya kalau misalkan kita tidak reaksi videonya agak kurang begitu ya, agak ada yang kurang dari kami yang kemudian hemat kami ini harus dan perlu untuk kita luruskan ya ikhwah. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza wa la ilaha illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.